legend. I have nothing to lose. Salam Blender Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan salah satu sistem penyetaraan unsur hara. Karena pada prinsipnya bahwa pemupukan kelapa sawit adalah memberikan sejumlah unsur hara sesuai dengan kebutuhannya, bukan dalam bentuk total pupuknya sebenarnya, namun adalah unsur hara yang terkandung di dalam pupuk itu sendiri. Maka saya kenalkan dari awal supaya jangan salah paham di dalam penerapan pemupukan yang kita laksanakan, apalagi di dalam sistem penggantian pupuk, misalnya dari NPK menjadi tunggal. Ini sangat penting untuk dipahami. Sebagai contoh, kita menggunakan NPK 138274 plus 0,65 boron. Itu artinya apa? Bahwa pupuk ini salah satu NPK yang banyak digunakan di tanaman yang sudah panen. Maka artinya apa sih Pak Pendi? Bahwa artinya ketika kita menggunakan NPK ini di umur berapa dan berapa dosisnya. Sebagai contoh saja adalah kita menggunakan 4 kg per pokok per tahunnya. Sebagai contoh seperti ini. 4 kg per pokok per tahunnya dengan menggunakan NPK ini, maka berapakah unsur hara yang ditambahkan ke dalam tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan per tahunnya? Maka angka yang pertama adalah 13%, artinya 13% nitrogen dikalikan 4 kg atau setara dengan 4.000 gram, maka bahwa nitrogen yang kita tambahkan dalam setahun adalah 520 gram nitrogen yang kita berikan. Kemudian angka yang kedua adalah 8, artinya adalah 8% P2O5 dikalikan 4 kg atau 4.000 gram ini, maka yang diberikan per tahunnya adalah 320 gram P2O5 ke dalam tanaman kita. Angka yang ketiga yang berarti adalah K2O, di mana 27 artinya adalah 27% dari kandungan yang ada, yaitu kandungan yang diberikan ataupun pupuk yang diberikan adalah 4 kg per pokok per tahunnya, yang artinya adalah 27% dikalikan 4.000 gram pupuk yang diberikan. Berarti pemberian K2O ini adalah 1080 gram K2O. Kemudian magnesium oksida atau MgO-nya berapa? Angka yang keempat yaitu adalah 4% magnesium oksida. 4% dikalikan 4.000 gram sama dengan 160 gram magnesium oksida. Lah, ketika kita sudah mengetahui berapakah kandungan yang diberikan ke dalam tanaman kita, baru kita melakukan konversi. Konversi artinya adalah perubahan. Seandainya NPK ini adalah kita memiliki rekomendasi NPK ini sebanyak 4 kg per pokok per tahunnya, maka Pak Pendi, bisa nggak kalau seandainya saya menggunakan pupuk tunggal? Bisa. Kesetaraan unsurnya sudah kita ketahui. Nitrogen adalah 520 gram. 520 gram nitrogen. Kalau seandainya nitrogen ini mau dikonversi misalnya pakai urea misalnya, yang kandungannya adalah 46% nitrogen, atau menggunakan ZA yang kandungannya adalah 21% nitrogen, bisa nggak Pak? Ya bisa, karena bahwa kita membutuhkan 520 gram nitrogen. Kalau kita menggunakan ini, penghitungannya adalah dibalik sekali lagi. Berarti kita kandungannya berapa? Yaitu adalah 100. Misalnya kita pakai urea di sini, urea, maka 100 per 46 dikalikan 520 gram. Maka di sini kita akan melihatnya 100 dibagi 46 dikalikan 520, maka kita butuh urea adalah 1130 gram urea. Jadi kesimpulannya adalah jikalau kita mau memenuhi nitrogen jika setara dengan NPK 138274 yang jumlahnya 4 kg ini, maka kita butuh urea atau setaranya adalah 1130 gram urea. Kalau pakai ZA apa Pendi? ZA, oke. Maka kita pakai 100 per 21 dikalikan 520 gram. Maka 100 dibagi 21 dikalikan
520 gram. Sama dengan adalah 2476 gram. Ini ZA. Artinya bahwa ketika kita memupuk ke NPK 138274 4 kg, maka nitrogen pada angka yang pertama ini sebagai sampel dulu 13% ini, 13% nitrogen yang terkandung di dalamnya. Kalau kita menggunakan urea, setaranya adalah 1130 gram urea. Atau kalau kita menggunakan ZA, maka setaranya adalah 2476 gram ZA. Nah, ketika kita menghitung menghitung kesetaraan unsur hara ini, maka kita harus tahu dulu kandungan pupuk yang akan kita gunakan. Tapi gini para planter dan para petani semua, ketika kita melakukan sebuah konversi, ada sesuatu yang tidak kita hitung di sini. Ini hanya setaranya. Sebagai contoh seperti ini, apakah bisa bahwa nasi itu diganti dengan jagung? Bisa. Ketika hanya kesetaraan karbohidratnya saja, tapi tidak memikirkan efisiensi energinya, tidak memiliki mempertimbangkan kebiasaannya. Namun ini hanya setaranya saja. Sehingga para planter dan para petani semuanya, ketika kita melakukan sebuah konversi pupuk A diganti dengan menggunakan pupuk B, maka kita harus memahami dulu pupuk penggantinya. Sebagai contoh, di dalam kesetaraan unsur misalnya kalau biasanya menggunakan 138274 kg, maka kalau ZA kita gunakan setaranya adalah 2,4 atau 2,5 ini 2476 gram ZA. Tapi kita harus paham dulu bahwa ZA malah memiliki karakteristik yang memasamkan tanah, maka kalau digambut maka harus berpikir banyak hal. Nah, ini tidak pernah kita bahas di dalam sistem konversi. Maka di dalam sistem konversi ini hanya penyetaraan, misalnya head to head antara jagung sama nasi sama beras, maka kesetaraan karbohidratnya saja. Tidak memikirkan reaksi ataupun faktor efek samping ketika kita mengonsumsinya. Lah, begitu juga dengan kesetaraan unsur hara ini. Ketika misalnya nitrogen setaranya berapa, maka diganti. Ini hanya ini. Maka tidak hanya sebatas itu saja. Yang kita harus pikirkan penggantinya memiliki efek samping atau tidak. Ini harus kita pikirkan para planter dan para petani semuanya. Sehingga jangan sampai ketika melakukan konversi justru malah berbalik kurang tepat kepada tanaman kita. Unsur hara nitrogennya tepat, tapi efek sampingnya nggak pernah kita pikirkan. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga kita memahamkan diri ketika kita menggunakan pupuk penggantinya, misalnya P2O5, apakah RP atau TSP atau SP36. Kedua pupuk ini bereaksi asam, RP basa misalnya. Kita harus paham dulu. Kemudian K2O mungkin ini hanya satu-satunya adalah KCl misalnya, MgO itu misalnya apakah diganti dengan kiserit yang asam ataupun dolomit yang relatif membasahkan tanah ataupun menaikkan pH tanah, maka kita harus menghitungnya. Jadi benang merah bedah vlog kali ini begini para planter, para petani semuanya. Jika kita mau merubah pupuk A menjadi pupuk B, maka kita harus memahamkan dulu diri kita bagaimana karakteristik yang kita perlukan. Jangan sampai bahwa kita setara pada pemberian A tapi akan menimbulkan efek samping pada lahan kita. Misalnya apakah semakin asam, karena bahwa kelapa sawit yang tumbuh pada tanah terlalu asam juga tidak baik. Jika tumbuh pada terlalu basah atau pH-nya di atas 8 juga tidak baik. Maka ini harus kita pertimbangkan dengan sebaik mungkin pupuk-pupuk penggantinya. Pahami karakternya, pahami kandungannya, sehingga bahwa penggunaan atau perubahan unsur hara akan memberikan kesetaraan unsur hara yang pas, tapi tidak memberikan efek samping yang berlebihan bagi tanaman kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah memberikan saya, Anda, dan semuanya kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat, dan semoga Allah memberikan rezeki yang halal bagi kita semuanya, dan salam hangat buat keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.